Cak ring sambu. Gara-gara HP dulu hilang kan waktu kita pesta. Bisa saudara saya menyarankan waktu beli HP lagi kasih sandingkan. Ya kalau sewaktu jadi kejadian hilang lagi aman. data kita aman. Waktu itu saya langsung Gampang bukan kontak ya. saya tolong untuk Tadi nama-nama kayak apa dibuka. kasih tahu kalau HP saya Kan takutnya ada WA. ya bagus sekali kan karena sekolah Nggak dikunci dulu. Iya. Yang dulu Iya ada. Jadi dulu saya yang dulu itu nggak mikir ke situ. kan asat ulang berapa duitnya pasar itu Iya. tapi Belum buka kunci kan? Kode yang buka kunci. Dapat kan Berapa sekarang? Jam 9 kurang. kurang 10 menit. Nanti sekitar Bikin lebih jet. 20 atau Bikin jet. setengah 10 Sih enggak emang pasti tapi Setengah 10. jam 9 jam 20. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjutkan ya pembacaan kita. Sedikit ulasan kemarin menjelaskan tentang syukur ya, bahwa syukur itu ada kalanya dengan hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati dengan cara mengetahui bahwasanya semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada kalanya syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan bagaimana caranya? Syukur dengan lisan caranya adalah dengan menceritakan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Selanjutnya, ini bersyukur dengan cara beberapa anggota tubuh kita. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma bil jawarihi an tasrifaha fi ta'atillahi wa takaffaha amma la yardihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma bil jawarihi lan ana kalane syukur kelawan piro-piro anggota badan. Wa imma bil jawarihi lan ana kalane syukur kelawan piro-piro anggota badan. Gambare syukur kelawan piro-piro anggota badan bi antasrifa kelawan yento nasarufake sopo siroha ing jawari yen tasarufake fi ta'atillah ing dalam taat maring Gusti Allah. Mentasarufkan artinya mengarahkan ya, kata lainnya ya mengalokasikan, menggunakan. Jadi kata tasaruf itu menggunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takaffaha nikah sapa sira ing jawari jika ngamasan perkara sile malayan di kang ora rido sapa Allahu ing ma. Jadi syukur yang ketiga adalah syukur dengan beberapa anggota tubuh kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan mentasarufkan atau menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha menghindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Lanjutnya sudah selesai pembahasan tentang syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi isani ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan. Ini membahas tentang istidraj. Kita sering mendengar kata istidraj ya, atau pengeluluh, lulon. Kata lainnya apa? Pengejoran. Apalagi bahasa lainnya? Ongrongan, dionggrong, ya. Dionggrong, ya. Dionggrong, jonjon, diluluh, dilulon, ya. Nah,
itu kurang lebih kayak gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membahas tentang lulunnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Iya, ada gambarannya, ada contohnya. Khaf badi wasiro wedi min wujudi ihsanihi, saking wujude kebagusannya Allah. Khaf badi wasiro wedi min wujudi ihsanihi, saking wujude kebagusane Allah, bagusi ilaika maring siro. Takutlah kamu dengan kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Ya, kasih rezeki banyak, order banyak, ya, jabatan bagus, karir bagus, istri cantik, kendaraan bagus. Khaf min wujudi ihsani ilaika. Takut dengan kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Satu sisi Allah berikan kepada kita, satu sisi Allah berikan kebaikan kepada kita. Wadawami isaatika, ay ma'adawami isaatika. Jadi wawunya bagaimana? Ma'i. Sartani langgengi gawe alane siro. Wadawami ay ma'adawami isaatika, tegese satani langgengi gawe olo iro mahu satani Allah. Ay mukhalafatika, tegese niwilaya ini siro lahu maring Allah. Takutlah diri dengan kebaikan yang Allah berikan kepadamu, sementara di sisi lain kamu terus menerus membalasnya dengan keburukan kepada Allah. Artinya apa? Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada kita, tapi di sisi lain kita tidak ada taatnya kepada Allah. Kita harus takut. Semua Allah berikan. Kamu kasih enak, apa saja enak, serba lancar urusan dunia. Tapi sisi lain urusan keagamaan nggak ada sama sekali, ketaatannya nggak ada sama sekali. Kita harus khawatir, kita harus takut. Ada apa nih? Satu sisi dalam kemaksiatan, tapi sisi lain kok Allah berikan kemudahan, segalanya mulus, segala urusan duniawi mulus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ayakuna yang ta'ana apa zalika mengkono wujudi ihsan. Ana iku istidrajan pengelulu. Apa yang harus kita takutkan ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita berupa materi, apapun itu bentuknya materi, cantik, jabatan tinggi, karirnya melejit, cepat banget naik, ya, bisnis apa saja lancar. Tapi satu sisi kita dalam kemaksiatan, jauh dari ketaatan, jauh dari minat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sibuk dengan urusan bisnis, jauh dari ketaatan. Terus takut. Jangan-jangan ini merupakan pengelulun dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti menggambarkan begitu. Zaman dulu kita kecil, nggak tahu Mas Jadi pernah mengalami kasus kayak gitu. Zaman dulu kan kalau melihat ada tetangga punya pohon jambu, ya punya pohon apa gitu ya, namanya zaman dulu kan kita masih bisa dibilang kurang inilah ya, kurang uang jajan ya. Ngelihat pohon tetangga punya pohon jambu ya, le jambunya ya wis menoi Jawab diri. besok minta lagi, le njeluk jambunya ya Tipe karo saking seringnya minta, le njeluk jambu ya wis kono tek no sawit kita sisa. jujur. Ini jenenge apa ya, memang bahasa ini udah silakan ambil karo itu sisa tegor. Wong mana? Iki jenenge pengelulun.
Memang secara lahir, ya, secara bahasa itu memang memberikan izin, tetapi di sisi lain adanya tidak ridho. Namanya pemeluk gambaran seperti itu. Makanya para ahli tasawuf tidak berani minta kepada Allah dengan kata maksa dan kalimat-kalimat yang seperti maksa. Ya maaf ini kayak seperti doa istikharah ini kan hampir-hampir kalau pandangan tasawuf ini kan kayak maksa. Ya Allah, dekatkan dia. Kalau emang jauh dekatkan lagi. Kalau emang susah mudahkan dia. Kan koyo maksa. Ya. Pokoknya intinya gimana caranya tolong dekatkan dia, tolong jadikan dia untuk aku. Gimana caranya? Kan seolah-olah kayak gak mau tahu. Terserah kok. Ya. Jadi kayak maksa. Kayak di dalam berdoa gitu jangan kayak maksa. Kalau memang ini bagus buat duniaku, akhiratku, agamaku, keluargaku, ya tolonglah ya Allah berikan kemudahan. Zaman saya masih bujangan dulu doanya ya Allah, kalau memang dia baik untuk duniaku, agamaku, akhiratku, tolonglah mudahkan ya Allah. Tapi kalau tidak bisa membawa kemaslahatan untuk diriku, agamaku, akhiratku, keluargaku, tolonglah palingkan hatiku dari dia untuk bisa melupakan. Kayak gitu doanya itu yang masih bujangan tuh. Jadi jangan maksa. Terserah Gusti panjenengan pokoknya yang penting dia jadi milikku lah. Yang kayak gitu ya. Jadi doanya kayak gitu kalau memang dia baik untuk diriku, duniaku, agamaku, tolong ya Allah mudahkan. Tetapi kalau memang tidak baik untuk duniaku, agamaku, akhiratku, tolonglah palingkan diriku dari dia untuk bisa melupakannya. Kayak gitu caranya. Sedikit bercanda ya, tapi itu contoh ya, sedikit bercanda itu tetapi sedang membuatkan satu contoh atau gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tajrijan tegese pengelulu lakak maring siro syai'an kelawan suwiji-wiji fa syai'an makonuli suwiji-wiji. Jadi takut, harus khawatir, harus was-was, jangan-jangan ketika Allah terus berikan kemudahan untuk urusan duniawi kepada kita, tetapi sisi lain kita semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini merupakan pengelulon, pengejoran dari Allah Subhanahu wa taala secara perlahan-lahan. Udah kakek iki ben tambah bali karo Gusti Allah. Kakek iki ben tambah jauh karo Gusti Allah. Ya, kasih ini lagi biar semakin jauh dari Allah. Dan namanya pengeluh. Syai'an fa syai', sedikit demi sedikit Allah berikan segala yang menjadi permintaannya, tapi dengan sedikit demi sedikit materi yang datangkan kepada dia justru membuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatta ya'khudaka, sehingga nalap sapa Allah ka ing sira baghtatan kelawan ngerket. Tunggu waktu, Allah akan mengambilnya dengan secara spontan. Jadi tiba-tiba berdek itu dikasih sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi kemarin Allah diamkan, Allah biarkan. Itu. Tapi tiba-tiba nanti ada waktunya Allah berikan sesuatu yang sifatnya ngger. Ketika kita melihat suatu bencana alam yang kita iktibar ya, jangan-jangan ini memang suatu pengelulon dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita tidak peka. Saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi iki pangandikan yang musonef rupanya pangandika khof min wujudi ihsani ilaika. Wa hadza utawi iki pangandikan yang musonef khof min wujudi ihsani ilaika. Iku jawabu soalin tadi jawabane pitakon. Iku jawabu soalin tadi jawabane pitakon sifatnya soalin nasyiin kang cukul mimma satanga sangking perkara silima qablahu kang tetap dalam sadurung iman. Jadi perkataan khof min wujudi ihsani ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dalika istikhrajan
merupakan jawaban atas pertanyaan apa kalimat man lam yuqbil al ghaibi mulaqafatil ihsan uida ilaihi misalah silil imtihan barang siapa yang tidak mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikannya, maka Allah ikat dia dengan beberapa ikatan berupa cobaan. Jadi ada kalanya orang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dipaksa. Maksanya bagaimana? Maksanya dengan cara diberikan beberapa musibah dan ujian. Karena ketika manusia diberikan cobaan musibah yang dia merasa berat untuk menanggungnya, maka di saat itu orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berpikir ya, mau banyak-banyak istighfar, mau banyak-banyak bersolawat. Jadi ada hikmah di balik sebuah kejadian yang kelihatannya tidak disenangi oleh manusia. Itu sebenarnya ada sebuah kebaikan. Kebaikannya apa? Jadi orang mau ingat kepada Allah. Jadi orang mau banyak baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiluhu utawi kesimpulannya pangandikan musonef. Hasiluhu utawi kesimpulannya hadza iku ana taro katsiran minan nasi la yashkurun ni'ama. Naro ya? Ya ana ya. Ana naro katsiran minan nas la yashkurun ni'ama wala tazulu anhu. Ana utawi ingsun iku, bener ana ya? Ana utawi ingsun iku naro ningali sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ningali kasiron iwong akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kasiron iwong akeh mu'minan nasin saking golongane menungso. Tingkai nas la syukur hale ora gelem syukur sapa nas. Ora gelem syukur andi ngama ing pira-pira nikmat. Wala tazululan ora ilang apa nikmat anhu saking kasir. Kesimpulannya saya melihat bahwasanya banyak dari golongan manusia yang tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah, tetapi sisi lain kenikmatannya tidak hilang. Jadi jauh dari ketaatan, tapi untuk urusan materi kok tambah melambung, tambah melejit, tambah kaya, tambah sukses bisnis misalnya. Padahal jauh dari ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajaba mongkon jawab sapa musonif. Fa'ajaba mongkon jawab sapa musonif menjawab bi anna zalika mongkon teman satu, bi anna zalika kelawan teman satu ni mengkono ni'am. Bi anna zalika kelawan teman satu ni mengkono ni'am. Bismillahirrahmanirrahim. Iku rubbama kana terkadangan ono podal. Ono iku istidrajan pengeluluh. Wa makron lan sandukoyo minallahi saking Gusti Allah bi kelawan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bi kelawan kasir. Tak ulangi. Fa'ajaba mongkon jawab sok musonif jawab bi anna zalika kelawan teman setune mengkono ni'am. Kitab yang satu bi anna zalika kelawan mengkono kasir. Iku rubbama kana terkadangan ono apa zalik ono iku istidrajan wa makron lan santukoyo minallahi saking Gusti Allah bi kelawan kasir. Ijaban musonif begini.
Saya melihat kebanyakan manusia tidak mensyukuri kenikmatan Allah, tetapi kenikmatan itu tidak hilang. Artinya jauh dari ketaatan, tetapi tambah lancar bisnisnya. Maka jawabannya adalah bisa jadi itu merupakan istidraj atau pengelulan atau pengejoran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu merupakan tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah sudah tidak suka dengan orang itu, maka Allah tipu dengan berikan beberapa kenikmatan. Supaya apa? Supaya orang itu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi itu ada kalanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila materi itu sebagai pendukung, sebagai penopang, ya, sebagai sangu bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada orang bilang, aku kerja niat ingsun kanggo nyukupi kebutuhan keluarga, kanggo sangu ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala ben ora tomat. Kayak gitu. Jadi kita niat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga untuk sangu beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jauh sapa Allah, hingga Allah taala alim qulu sapa Allah kepada jauh sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini ayat ya. Suratnya saya enggak hafal surat apa, ada yang tahu. Tapi ini jelas ayat. Sanadrijuhum sin nun sin ta dal sanas tadrijuhum sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanas tadrijuhum sini sin tanfis ya. Sanas tadrijuhum bakal ngelulon sapa ingsun Allah. Sanas tadrijuhum bakal ngelulon sapa ingsun Allah hum ing kufar. Nadrijuhum tegese ngelulon sapa ingsun Allah hum ing kufar. Fi dzalika ing dalam mengkono ni'am. Idzalika ing dalam mengkono ni'am oleh ngelulu ingsun syai'an kelawan suwi-wiji fa syai'an mongko kelawan suwi-wiji hatta ta'khudhu singgo. Bismillahirrahmanirrahim. Nun ya. Hatta na'khudhu singgo natrapi sapa ingsun Allahu ing kufar. Lena terapi kuih bakhtatan kelawan ket. Jadi dengan cara spontan pemberian nikmatnya itu sedikit demi sedikit terus ditambah, tetapi nanti siksaannya itu secara ngeget, secara spontan. Jadi istilahnya kalau bahasa kita manusia itu lihat ada orang mengambil hak kita, sudah saking pegelnya ini sama orang, liatin aja, biar ambil satu lagi, biar ambil lagi, biar nanti pas sudah banyak langsung pukul bat ya, ini itu namanya bakhtatan. Jadi disiksanya ya dengan secara yang spontan, jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau ngambilnya baru sedikit mau berikan hukuman yang berat kan nggak imbang ya. Jadi kalau nanti ngambilnya sudah banyak, kalau mau dihukum dengan hukuman yang berat kan setimpal ya, sesuai corak ya. Ada tanda. Makanya saya membaca dalam kitab Al-Qasaniyah wasiatnya Nabi kepada sahabat Ali begini. Saya nggak hafal teksnya, tetapi artinya begini.
Wahai Ali, apabila Allah sudah tidak menyukai pada seseorang, maka yang pertama-tama Allah berikan, orang itu diberikan rezeki dari rezeki yang tidak halal. Ini salah satu contoh bahwa orang itu memang tidak disukai oleh Allah. Allah sudah murka sama orang itu. Dikasih jalan bisnis, ya jalan bisnisnya yang haram. Nah, tapi kalau Allah itu sudah dalam kemurkaannya yang sangat-sangat berarti sangat-sangat murka kepada orang itu, maka orang itu akan diserahkan kepada setan biar orang itu kerjasamanya dengan setan. Jadi segala urusannya, segala bisnisnya, maka setan selalu membantu. Jadi ide-idenya ide-ide setan juga. Nah, karena ide-idenya ide-ide setan, ya nanti bisnisnya juga bisnis syaitonia, ya. Yang memberi ide setan. Secara otomatis bisnisnya juga bisnis haram. Jadi bisnis inilah yang idenya itu gagasannya adalah setan yang memberi gagasan, yang memberi ide, kemudian berkembang. Bisnisnya pesat berkembang, katanya melimpah ruah. Tetapi di sisi lain dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dengan urusan-urusan keagamaan. Nah, di situ inilah tanda-tanda bahwa orang ini sudah sangat murka kepada seseorang. Tapi setiap orang kaya kita anggap begitu, berarti istilah sayang orang itu, istilah gede mantra itu. Nyatanya sugih, anggap begitu. Nggak semua orang kaya itu berarti sudah dibenci oleh Allah. Ya. Orang-orang yang materinya banyak, urusan duniawinya itu lancar, tetapi hidupnya jauh dari ketaatan, jauh dari agama, betul-betul hidupnya di lingkungan kemaksiatan. Jauh lah dari ketaatan. Ya, kalau bicaranya masih ada taatnya, ada maksiatnya, itu mungkin lumrah orang-orang biasa ya. Ini yang dibicarakan adalah benar-benar jauh dari urusan keagamaan, jauh dari ketaatan, tapi untuk urusan bisnisnya pula lancar banget ya. Usaha apa aja jadi. Isona. Karena emang yang bantu setan. Ngasih ide juga setan. Pandu sih, pandu tuyul kok. Cepat suki. Ya. Ini jam berapa ini? 9:19. Ingsun oleh nulokake maring kufar kowe min haitsu la ya'lamuna, saking sekirane ora padha weruh sapa kufar. Jadi akan kami nuluk mereka dari jalan atau dengan cara yang mereka itu tidak merasa, tidak mengetahui. Jadi merasanya sebagai kenikmatan dari Tuhan. Jadi ngerasanya, oh, Tuhan sayang sama kita nih. Nyatanya bisnisnya lancar. Nyatanya untuk urusan apa saja gampang. Tidak tahu, tidak merasa. Min haitsulah Nyarup BRI ya lancar. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita memahami ini dipotong-potong ya. Maksudnya dipotong-potong apa? Jadi kalau kita lihat orang kaya kemudian kita berpikir, wah, bisnisnya bisnis. Baru masuk ke, wah kayak minggu grandong. Kita melihat dari kesehariannya, orang ini taat apa enggak dengan Allah. Jauh dari ya. Jadi ini untuk mawas diri buat kita sekalian. Apabila kita sedang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti waspada. Aduh, jangan-jangan apalagi dikasih rezeki usaha lancar, bisnis lancar, orderan lancar, jangan-jangan ini pengeluh loh. Nah, ada terus ini. Tapi tadi insya Allah Mas Jali semakin lancar bisnisnya, customer semakin banyak, kita semakin banyak mampir ke sini. Sering berawiri nih. Saya langsung bilang, alhamdulillah Mas Jali lancar. Insya Allah semakin lancar, semakin banyak kita ketemu. Kan gitu saya ngomong. Insya Allah bukan istur, insya Allah bukan karena teman ya. Corona. Saya ngomong kayak gini bukan karena teman ya, bukan. Tapi nyatanya kan kayak gitu. Ya kalau ada kesempatan di Jakarta ketemu customer, nganter baju, mau fitting, mau ngambil kerjaan, nyatanya mah. Soang karo kudunya.
Bisa ketemu karo wakil guru nih. Ya tolong Mas Jali ini diingat-ingat ya. Iya. Besok walaupun ordernya banyak, nanti apa yang penting. Tetap Ya. Takutnya istri Di dulu ya. Tidak juga ya. kadang senang Jakarta tapi rung si teko ya. Tidak cuma bilang besar. Besar aja cukup dulu. Mantap. Takutnya nggak kenal lagi. Udah. Iya, takutnya nggak kenal lagi. Iya. Nanti jadi pos besar malah jauh dari majelis taklim aduh. Oh, iya. Itu udah tanda-tanda tuh. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang iri loh. Kalau orang yang nggak ibadahnya nggak rajin, nggak ibaratnya biasa, maksudnya nggak ibadah ibaratnya, tapi kok dia hartanya berlimpah. Ya itu banyak Ada. orang kayak gitu. Ini kayak gitu. Mendingan Selesai, Bu. Karena Kayak si gitu. Pak Selesai, Rahman Pak. sih, Udah Allah udah dong. kembali ke Selesai. Yes. Tapi nek rohin yang besok enggak. Akhirat pulau kotor. Iya.